Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang persamaan lintasan dan perpindahan gerak parabol. Pada bagian ini kita akan menentukan persamaan lintasan peluru yang berbentuk parabol dan kita nyatakan sebagai fungsi dari X. Jika suatu peluru dilemparkan dengan kecepatan awal V0 pada sudut θ terhadap horizontal, maka komponen kecepatan awal pada sumbu X adalah V0x yang besarnya sama dengan V0 cos θ. Sedangkan komponen kecepatan awal pada sumbu Y adalah V0y yang besarnya sama dengan V0 sin θ. Karena pada sumbu X peluru bergerak dengan kecepatan konstan, maka posisi X-nya sama dengan V0x kali T atau sama dengan V0 cos θ kali T. Maka T sama dengan X per V0 cos θ. Sedangkan pada sumbu Y atau pada gerak vertikal, peluru bergerak dengan percepatan konstan atau peluru mengalami percepatan konstan sebesar G. Maka posisi dari peluru pada sumbu Y kita cari dengan menggunakan rumus Y sama dengan Y0 plus V0YT min setengah GT kuadrat, atau Y sama dengan V0 sin θ min setengah GT kuadrat. Dari kedua persamaan ini, kita substitusikan T ke dalam persamaan Y, maka kita dapatkan Y sama dengan V0 sin θ kali X per V0 cos θ kurang setengah G kali X per V0 cos θ pangkat 2. Karena sin θ per cos θ itu sama dengan tan θ, maka ini kita coret menjadi Y sama dengan sin θ per cos θ berarti tan θ, maka tinggal X kali tan θ dikurang setengah G X kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat θ. Sehingga persamaan lintasan pelurunya dapat kita nyatakan sebagai Y sama dengan X tan θ min setengah GX kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat θ. Persamaan ini menunjukkan bahwa lintasan proyektil atau peluru berbentuk parabola. Ini karena dapat dinyatakan dalam persamaan parabola, yaitu Y sama dengan AX min BX pangkat 2. Persamaan lintasan peluru ini dapat dituliskan sebagai Y sama dengan X tan θ kali 1 min X per R, dengan R itu merupakan jangkauan maksimum dari peluru, yaitu V0 kuadrat sin 2θ per G. Ini dapat kita buktikan dari Y sama dengan X tan θ kurang GX kuadrat per 2 V0 kuadrat cos θ kali cos θ. Jika ini kita kalikan dengan sin θ per sin θ, maka Y sama dengan X tan θ kurang X kuadrat sin θ per cos θ kali G per 2 V0 kuadrat sin θ kali cos θ. Karena 2 sin θ cos θ itu sama dengan sin 2θ ya, sama dengan sin 2θ, dan sin θ per cos θ adalah tan θ, maka
Y sama dengan X tan theta min X kuadrat tan theta kali G per V0 kuadrat kali sin 2 theta, atau Y sama dengan X tan theta min X kuadrat tan theta kali 1 per R, karena R nya sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G, sehingga G per V0 kuadrat sin 2 theta adalah 1 per R. Maka kita keluarkan X tan theta nya, kita dapatkan Y sama dengan X tan theta kali 1 min X per R. Kita akan menentukan perpindahan peluru setelah peluru bergerak selama waktu tertentu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, misalkan setelah waktu T peluru berada pada titik P dengan koordinat X, Y. Maka vektor posisi yang sesuai dengan peluru pada waktu T adalah R. Jadi, jika peluru berada pada titik P, maka vektor posisi dari peluru tersebut diukur dari titik asal O adalah vektor R. Dengan R dapat kita nyatakan sebagai XI plus YJ. Karena X sama dengan V0 X kali T sama dengan V0 cos theta kali T, dan Y sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat, atau sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat, maka vektor posisi dari peluru tersebut dapat kita nyatakan sebagai R sama dengan V0T cos theta I plus V0T sin theta min setengah GT kuadrat J. Dengan besarnya perpindahan peluru R ini adalah akar dari V0T cos theta pangkat 2 plus V0T sin theta min setengah GT kuadrat pangkat 2. Dan arah perpindahan peluru ini V adalah sama dengan nilai tan V sama dengan Y per X. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika peluru berada pada titik tertinggi, maka hubungan antara theta dan V dapat dinyatakan sebagai tan V sama dengan setengah dari tan theta. Ini dapat kita buktikan dari tan V sama dengan, karena berada pada titik tertinggi, berarti nilai Y-nya itu sama dengan tinggi maksimum. Jadi Y-nya itu adalah sama dengan H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Sedangkan nilai X-nya ini adalah setengah R, atau sama dengan setengah kali V0 kuadrat sin 2 theta per G. Maka tan V-nya sama dengan Y per X, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G kali, jika dikali maka kita balik jadi 2G per V0 kuadrat sin 2 theta. Ini V0 kuadratnya kita coret, 2G nya kita coret, maka kita dapatkan tan V-nya sama dengan tinggal sin kuadrat theta per 2 sin kuadrat theta per 2 sin theta cos theta ya. Karena sin 2 theta itu adalah 2 cos theta sin theta. Maka kita dapatkan tan V sama dengan sin theta per 2 cos theta, atau sama dengan 1 per 2 tan theta. Oke, kita masuk pada pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama.
Jika lintasan peluru diberikan oleh Y sama dengan X akar 3 min GX kuadrat per 2, sudut elevasi peluru tersebut adalah, kita menyelesaikan soal ini dengan menggunakan rumus lintasan peluru, yaitu Y sama dengan X tan theta min setengah GX kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat theta. Maka kita coba cocokkan dengan persamaan pada soal, yaitu X akar 3 min GX kuadrat per 2. Maka kita boleh tuliskan bahwa akar 3 itu merupakan nilai dari tan theta. Maka tan theta sama dengan akar 3. Berarti tetanya adalah inverse dari tan akar 3, sama dengan 60 derajat. Ini jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang kedua. Lintasan yang dilalui oleh peluru yang diproyeksikan sepanjang sumbu Y diberikan oleh Y sama dengan X akar 3 min X kuadrat per 2. Jika G sama dengan 10 meter per second pangkat 2, kecepatan awal peluru adalah. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan rumus lintasan peluru, yaitu Y sama dengan X tan theta min setengah GX kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat theta. Kita tuliskan ulang persamaan lintasan peluru pada soal, yaitu Y sama dengan X akar 3 min X kuadrat per 2. Maka kita peroleh nilai dari tan theta itu sama dengan akar 3 ya. Tan theta merupakan koefisien X. Maka sama dengan akar 3, maka tetanya kita dapatkan 60 derajat. Sedangkan koefisien dari X kuadrat itu adalah sama dengan setengah G per V0 kuadrat cos kuadrat theta, sama dengan setengah ya. Maka ini kita coret, tinggal V0 kuadrat cos kuadrat theta sama dengan G. Maka V0 kuadrat cos kuadrat 60 derajat sama dengan 10. V0 kuadrat kali 1/4, karena cos 60 sama dengan setengah. Berarti cos 60 kuadrat maka 1/4 sama dengan 10. Berarti V0 kuadrat sama dengan 40. Maka V0 sama dengan akar 40 atau sama dengan 2 akar 10 meter per second. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Cristiano Ronaldo menendang bola dengan kelajuan 30 meter per second membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Tentukan perpindahan dan arah perpindahan peluru saat T sama dengan 1 detik. Soal ini terlebih dahulu kita menentukan komponen kecepatan pada sumbu X, yaitu V0X, dan komponen kecepatan awal pada sumbu Y, yaitu V0Y. Dan V0X sama dengan V0 cos theta, berarti 30 cos 30 sama dengan 15 akar 3 meter per second. V0Y sama dengan 30 sin 30, berarti sama dengan 15 meter per second. Maka posisi peluru pada sumbu X kita cari dengan menggunakan rumus X sama dengan V0X kali T sama dengan 15 akar 3 kali 1 detik, berarti sama dengan 15 akar 3 meter. Sedangkan pada sumbu Y
posisi pelurunya adalah V0 YT min setengah GT kuadrat sama dengan 15 kali 1 min setengah kali 10 kali 1 kuadrat, berarti sama dengan 10 meter. Maka jika dinyatakan dalam vektor, posisi peluru adalah sama dengan XI plus YJ atau 15 akar 3 I plus 10J, dan besarnya vektor posisi ini sama dengan akar dari 15 akar 3 kuadrat plus 10 kuadrat sama dengan akar dari 5 akar 13 meter ya. Jadi perpindahan peluru setelah bergerak selama 1 detik adalah 5 akar 13 meter, dan arah perpindahannya yaitu theta misalkan sama dengan tan inverse dari tan Y per X, atau sama dengan inverse dari tan Y nya 10 per 15 akar 3, maka tetanya sama dengan 33,7 derajat terhadap sumbu X. Oke, kita maju pada soal yang keempat. Dari titik di tanah pada jarak A dari kaki sebuah tiang, bola dilemparkan pada sudut elevasi 45 derajat yang hanya menyentuh bagian atas tiang dan menumbuk tanah pada jarak B pada sisi sebelah kanan dari tiang. Tentukan tinggi tiang tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, H adalah tinggi tiangnya. Tinggi tiang. Dan peluru bergerak dari titik O sampai di titik P, maka X-nya adalah A. Jadi X sama dengan A. Dan jangkauan maksimum dari peluru tersebut adalah A tambah B. Maka dengan menggunakan rumus lintasan peluru, yaitu Y sama dengan X tan alfa kali 1 min X per R, kita dapatkan Y sama dengan H sama dengan X nya A tan alfanya 45 derajat dikali 1 min A per A tambah B, maka H sama dengan tan 45 derajat 1, berarti H sama dengan A kali A tambah B min A per A tambah B, maka H sama dengan, dicoret, tinggal AB per A tambah B, berarti tinggi tiangnya sama dengan A kali B per A tambah B.